hari ini saya Kak Rose kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Oleh Anda di pojok sana, dan tepat hari ini adalah tahun baru Imlek ya. Karena itu aku mau latihan dulu ya. Gong si pacai, si nien kuai le. Apalagi saya habis itu angpau nalai. Saya Kak Rose. Hari ini seperti biasa mendatangkan beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ada pengantin baru, yang baru masih grace banget. Ada Reza dan Santi. Hai, merah-merah hari ini. Dan tentunya juga ada bintang tamu lainnya. Tapi seperti biasa kita mojok yuk. Imlek-imlek ini kita mojok hujan-hujan di luar sana untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana, menarik perhatian netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya ya. Ini dari postingan suaminya Boyen, karena masih suami ya, putusan cerainya kan belum ketok palu. Jadi harusnya kan emang sidang cerainya Boyen itu berlangsung kemarin tuh 3 Februari. Agendanya kayaknya masih mediasi dan dua-duanya nggak datang, karena itu mungkin akan lanjut ke sidang di tanggal 24 Februari. Nah ini baru akhirnya Ruli itu posting ya, jadi dihapus semua postingan lainnya, cuman sisain satu foto baru. Fotonya maco banget gitu ya kan, set gitu, angle-nya sih maco banget. Judulnya dia tulis adalah I Take Back My Life. Bebas berkomentar silahkan gitu. Pokoknya artinya intinya kayak dia tuh ingin mengambil kendali hidupnya lagi gitu ya. Jadi sebelumnya dikendalikan oleh siapa? Ini karena dia buka bebas berkomentar silahkan, coba kita bacain komentar netizen yang dibalas-balasnya juga nih sama si Rulia. Kalau gue malu sih masih aktif di sosmed dan pakai caption bebas berkomentar lagi seolah-olah sekonyong-konyong tak tahu malu. Kasihan kau nih gitu. Marah banget ini ya, netizennya galak sekali. Dijawab, iya itu kan elu bukan gue. Yang berikutnya coba kita lihat. At least laki-laki sejati nggak akan mempermainkan pernikahan yang sakral demi apapun, cetas kata gitu. At least ya. Kemarin juga ada yang salah ya, at least jadi eltis ya. At least, eltis. Dijawab, kau kira aku nggak ada orang tua bung? Oh beda komen. Ini kenapa dijadiin satu? Oh dia juga anak orang yang disayang banget sama ortunya bro, kasihan kalau bercandanya dengan cara nikah. Oh gitu. Terus dia bilang ya emangnya aku nggak ada orang tua deh. Jadi intinya pokoknya dia juga nggak bercanda sebetulnya. Yang berikut lumayan dapat exposure ya. Terus jawabnya adalah nggak guna. Cepet amat sih, aku belum selesai loh membacanya. Yang nggak guna, dia nggak butuh exposure katanya gitu. Yang berikutnya, sakit sih ngebayangin jadi Boyen, dia begitu menginginkan pernikahan tapi belum seumur jagung udah harus pisah. Semoga aja Boyennya nggak trauma sama pernikahan dan dipertemukan dengan laki-laki yang beneran baik setelah ini. Dijawab sama Ruli, amin ya Allah, makanya titip doa baik-baik juga Bu, katanya gitu. Yang berikut, semoga prestasi bisa balikin nama baik lu ya. Sayang banget gara-gara beberapa ratus juta aja bikin nama lu tercoreng. Dijawab sama Ruli, amin gak apa-apa bang, biar lebih giat kerja, hehehe, makasih. Lanjut berikutnya, single era bang. Dijawab 100%, lanjut. Udah cuma itu doang. Ini sambil, ini berarti kemarin ya dia posting ya Ruli ya. Kalau kita lihat postingannya Boyen, kayaknya dia lagi berlibur, menikmati long weekend di Pulau Sepa dengan background lagu Kukira Kau Rumah dari Amigdala. Judulnya apa sih kan? Kau datang tak kala sinar senjaku tetap redup. Hah? Tak kala sinar senjaku telah redup dan pamit ketika purnamaku belum seutuhnya. Kau yang singgah tapi tak sungguh. Kau yang singgah tapi tak sungguh. Kukira kau rumah, nyatanya kau cuma aku sewa dari tubuh seorang perempuan yang memintamu untuk pulang. Wow, kau bukan rumah, kau bukan rumah. Dalam sekali ya lirik ini ya. Wow. Terus nah ini juga kayaknya diperginya sama Anwar ya, soalnya ada postingannya juga sama Anwar. Terus Anwar captionnya bunyinya gini, hei Kak Boyen, kamu tahu apa yang keren dari kamu? Kamu kuat, kamu hebat, dan kamu tidak sendirian. Aku ada di sini selalu siap mendengarkan, mendukung, dan mengingatkan kamu tentang betapa berharganya kamu. Jangan biarkan hal-hal buruk mengalahkanmu karena kita hadapi bersama, oke? Kayak gitu. Nah nikahnya baru November kemarin tahun lalu ya. Terus habis itu nggak berapa lama ada kasus gugatan terhadap suaminya Boyen ini, Ruli. Gugatan penggelapan. Nilainya ratusan juta rupiah. Habis itu nggak berapa lama Boyen menggugat cerai. Padahal Ruli bilang kalau kasusnya itu nggak ada hubungannya sama Boyen dan tidak akan menyeret nama Boyen. Itu apa sih sesungguhnya yang terjadi? Kita langsung menuju bintang tamu yang bisa langsung kita tanya aja ya soal kehidupannya. Ada Reza dan Santi yang kemarin menikahnya di KUA. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ya,
Ada Reza dan Santi, selamat sekali lagi untuk pernikahannya. Thank you so Happy much. banget juga kamu ya. Bersinar-sinar. Ini ada artikel resmi menikah Reza Smash dan Santi, gelar akad sederhana di KUA. Ini kalau buat dia kan ya udah pernah dia kan. Kamu nih sebagai perempuan, biasanya kan pengen pernikahan tuh yang wow gitu, tapi kamu malah kalian sepakatnya di KUA. Padahal kalian juga punya WO kan berdua? Iya, betul. Kenapa tuh? Karena lebih apa ya, lebih hikmah, terus lebih sakral aja gitu. Emang sih aku juga punya wedding dream gitu, pengen dekornya kayak gini, kayak gitu bagus. Tapi kita harus lihat nanti setelah nikah tuh Gimana harus save money kehidupannya? juga kan gitu. Wedding dream kamu apa sih kalau boleh tahu? Wedding dream. Cinderella ya. Kayak gitu. Serius? Iya. Maksudnya kayak baju gaun gitu? Bajunya iya bridal kayak gitu. Terus di Disneyland nggak? Enggak sih, enggak di Disneyland juga. Kayak Cinderella gitu maunya, dekornya warna biru-biru gitu. Enggak sih, lebih ke warnanya tuh lebih ke warna putih-putih gitu. Putih. Oh sama kayak habis KUA tuh kan kamu Iya. ada resepsi kecil-kecilan lah gitu ya. Resepsi kecil. Itu. Jadi keluarga aja nih yang diundang. Iya, keluarga aja sama teman-teman terdekat. Teman-teman terdekat. Cuman nih ngomong-ngomong teman-teman terdekat, kok teman-teman di Space kamu gak ada yang datang sih? Jadi begini ceritanya. Jadi gimana ceritanya ya? Pada saat hari itu aku lupa lihat jadwal. Oke, terus? Ternyata ada Smash Coffee di Surabaya. Akhirnya aku izin sama anak-anak Smash untuk aku ngejalanin dulu nih akadnya, baru nyusul ke sana. Astaga, jadi kamu akad, kamu terbang Langsung ke Surabaya. malamnya. Langsung ke Surabaya. Karena ya mereka lagi punya bisnis lagi baru ya, Iya. punya kopi gitu kan. Jadi di setiap gerainya kamu joget-joget gitu. Iya, joget-joget sambil jadi barista, semua jadi kasir. Jadi kita semua bikin sendiri gitu. Jadi di Smash video Coffee. itu tuh kamu baru aja jadi pengantin baru. Iya. Kamu ikut nemenin? Enggak. Hima astaga, jadi abis akad istrinya ditinggal. Iya, karena dia ngurus keluarga dulu kan dari Cianjur, ada yang dari Kendari, Datang. Oh. gitu. Jadi pengantin lakinya udah pergi gitu kerja ya? Iya. Terus pulangnya berapa hari kemudian? Baru kemarin. Semingguan ya? Iya. Ya, semingguan baru Seminggu kemarin. dari kita. Jadi dari akad itu baru ketemu ini hari ini? Iya, iya betul. Baru Iya, ketemu iya. sekarang ini? Iya, iya. Hari-hari inilah gitu ya? Tapi itu langsung diundang. Memang ini adalah pasangan yang paling produktif banget ya kayaknya. Langsung diculik rumpi ya. Coba kita lihat lagi seperti apa sih suasana pernikahan mereka berikut ini. Ini kan santai banget gitu ya. Orang tua gimana? Nggak komentar atau ngikut terserah kalian aja? Awalnya sih pasti komentar, kenapa nikah di KUA, kenapa gitu. Apalagi Reja statusnya kan duda juga kan. Terus orang-orang kan takutnya keluarga, terus kata tetangga-tetangga tuh pasti kenapa nikah di KUA. Pasti mereka tuh mikirnya ada apa nih gitu. Karena emang gimana ya, lebih Awalnya emang rumit Kak. Iya. Awalnya emang rumit banget ya Kak. Pertama nikah di KUA, status aku duda. Kondisi ada beberapa keluarga yang emang belum pernah ketemu sama aku. Jadi ngecapnya tuh emang ya sorry nggak lah, serius. ya nggak serius, main-main. Akhirnya saya memberanikan diri nih ke keluarganya Santi, datang menceritakan semuanya kenapa di KUA, kenapa konsepnya seperti ini gitu. Karena waktu yang emang sangat susah, terus lagi sibuk-sibuknya banget. Ditambah keluarga Santi juga jauh gitu di Cianjur dan keluarga aku tuh di Kendari. Akhirnya kita memilih untuk menikah secara intim. Oke, jadi keluarga Gitu. dekat aja yang Betul. hadir. Ha-ha. Jadi ini berapa lama persiapan kalian ngumpulin keluarga datang? 4 bulanan. 4 bulanan. Ya. Dan emang udah sepakat di KUA aja. Betul. Mungkin karena kalian punya WO ya. Betul. Biasa ngurus sendiri. Lah ini yang ngurus yang nikah, jadi siapa yang ngurusin gitu? Ya, jadi agak pusing juga di situ. Akhirnya juga sama kita nggak pakai vendor kita karena kita nggak mau ada pilih kasih sebenarnya. Oh, maksudnya pilih kasih itu gimana? Aku pakai vendor ini nih makeupnya, sedangkan yang ini kok gini sih, kok nggak pakai Ada gua yang sih? Padahal banyak yang sirik-sirik support gitu. sebenarnya. Vendor-vendor yang biasa kalian Iya. kerja sama. Betul. Terus akhirnya? Akhirnya ya udah kita sendiri aja gitu. Kita sendiri aja, nggak usah terlalu head on apa ya? Nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar gitu. Padahal udah banyak tuh vendor-vendor yang mau support kamu. Ada banyak. Tapi kamu nggak ambil. Ya nggak ada waktunya Kak, orang malamnya ke Surabaya. Puyeng ya. Puyeng. Jadi duitnya buat apa nih? Ditabung buat ngapain? tabung buat jalan-jalan dong. Oh, jalan-jalan. Iya. Jadi kemana bulan madu? Mau kemana? Bulan madu langsung tinggal ya. Baru nikah langsung ditinggal kerja ya. Jadi mau kemana nih kalian? Rencananya ke Jepang, Oh, ke Jepang, Vietnam. Masya Allah. Ya. Bulan apa?
Nunggu waktu Nunggu ini ya. waktu. Oh, masih lihat jadwal, Pertengahan. lihat jadwal Betul. juga. Lagi padat-padatnya Kak itu. Keren, ya Allah, Masya Allah. Ya mudah-mudahan lancar terus ya. Terus ini ada postingan juga nih dari kamu nih ya, dari tahun 2023 ternyata kalian udah jalan bareng. Terus captionnya, udah paham kan gitu. Ini menarik adalah caption komentar netizennya bunyinya gini. Kagak paham atau Eja playboy dulunya ini lebih lama bertahan atau nggak mungkin sering bertengkar tapi saling menjaga hubungan gas kepelaminan kata gitu nggak paham maksud kamu tulisannya apa maksudnya apa nih ya bang benar Ya, ini buat kamu ini yang paling lama gitu hubungannya Betul. hubungan pacaran Secara paling lama ya Kayaknya lebih tahu kayaknya. ada yang cuma seminggu gitu ya Iya. Iya. Sehari juga kayaknya ada deh. Sehari juga. Ya gitu, maksudnya sudah paham itu lebih membuktikan banyak juga teman-teman dari aku atau nggak teman-teman dari Santi kok ngapain nerima Reza gitu kan. Reza kan kayak gini-gini statusnya jelek apalagi duda gitu. Makanya dari situ aku sudah paham kan ini membuktikan keseriusan gua gitu. Jadi kamu nggak buru-buru nikah, nggak buru-buru apa, tapi kamu betul serius jalanin 2 tahun. Yes. 2 tahun itu kamu jalanin karena ingin mengenal, ingin lebih yakin, atau kamu sendiri emang belum siap waktu itu? Belum siap, jadi pengen mengenal lebih yakin. Santi juga harus lebih serius memilih aku gitu, jangan sampai ragu-ragu nih setengah-setengah, apalagi aku juga udah punya anak gitu kan. Jadi kamu udah siap. Insya Allah udah siap. Kamu udah 2 tahun udah cukup tahu lah ya. Iya, insya Allah. Apa yang menurut kamu hal-hal yang ya mesti kan kalau baik pasti diterima lah. Tapi kalau hal-hal yang mungkin bukan buruk ya, mungkin beda atau apa itu yang bisa kamu tolerir dari dia tuh apa? Yang sifat-sifat apa atau perilaku apa kebiasaan jelek dia? Yang buat kamu bisa kompromi lah itu. Dari emosi kali ya. Emosi, Dia cepat emosi. cepet emosi. Tapi setelah aku kasih tahu jangan kayak gini, dia langsung menurun. Oh bisa cool down. Bener. Awal 1 tahun tuh dia tuh masih emosi banget, Kak. Emosian orang. Emosian orang. Ya, jadi aku tuh tipikal orang yang emang susah untuk menahan kalau lagi pusing sama salah satu kerjaan atau apapun itu jadi ngerembet ke semuanya. Oh, stres ya. Nah, akhirnya kenapa aku juga serius ke milih Santi karena Santi bisa ngatur emosi aku, Bisa nenangin kamu. bisa nenangin aku gitu. Jadi, waduh ini keren sih cewek gitu, bisa ngertiin aku, bisa ngatur aku gitu. Itu salah satunya. Betul. Oke. Ini kita lihat nih kegiatan dia habis nikah, kemarin akad nikah langsung terbang ke Surabaya. Ini ada kegiatannya. Dia fansign ya, ada fansign juga ya. Ya. Sama fans-fans kamu, fans-fans cewek. Istri ditinggal. Di mana? Kamu ditinggal di mana? Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung ditinggal. Dia ketemu cewek lain di Surabaya. Wow. Diceritain tuh fansnya gimana perjuangannya nonton kalian dulu ya. Betul. Muka kamu kenapa kosong begitu ya? Malu. Malu, kamu malu. Ya ampun. Terus kamu gimana kan dia ibaratnya ya udah kenal 2 tahun. Tahu juga bahwa dia banyak fansnya Betul. cewek-cewek gitu. Pernah sempat ada perasaan cemburu atau apa gitu nggak sih? Pasti pernah. Pernah, Iya serius. Tapi setelah aku tuh beradaptasi dulu kan, ya udah gitu. Karena emang udah konsekuensinya. Konsekuensinya Iya. pilih dia Betul. sebagai pasangan. Selagi kalau misalkan dia nggak macam-macam ya udah. Kejadiannya gimana sih, kenalnya di mana sih kalian? Dicomblangin temen. Dicomblangin temen. Betul. Tahun Aku 2023 itu. Ya, aku di Bandung, dia di Cianjur. Terus? Terus aku akhirnya pergilah ke Cianjur, ngopi-ngopi, ketemu dia, Oke, terus? gitu kan. Lirikan mata nih, ya kan. Terus? Akhirnya keep kontak, tukeran nomor HP, ya kan. Dari situ beres dari Cianjur ya berkelanjutan aja. Ngobrol gitu. Ngobrol. Oke. Kamu sempat ada keraguan nggak waktu dia nembak ngajak kamu jadi pacarnya? Sempet sih. Sempat. Kenapa? Apa yang buat kamu ragu waktu itu? Kayak takutnya dia cuma main-main aja atau rasa penasaran aja. Gitu. Tapi setelah aku cari tahu terus dia mau berubah orangnya, jadi ya udah. Oke, jadi ini 2 tahun ya perjalanannya ya? 2 tahun lebih, 3 tahun. Iya. 3 tahun. Apa yang buat kamu yakin nikah sama dia? Dia duda, udah punya anak gitu ya. Cerita-cerita masa lalunya dia yang katanya begini begitu. Banyak lah. Emosinya masih gitu kan, up and down. Histori aku dirumpi semua. Iya betul. Iya lagi. Apa yang buat kamu mantap? Apa ya? Aku tuh suka sama cowok yang bener-bener dia tuh orangnya tanggung jawab banget gitu. Apalagi nanti udah berkeluarga gitu. Terus kayak hal-hal kecil tuh dia tuh apa-apa selalu ngabarin. Terus kayak
enak aja gitu. Komunikasinya terbuka begitu ya. Emang Reza kamu dari dulu begitu atau kamu mulai merubah diri kamu? Aku sih jujur udah memulai merubah diri aku sendiri menjadi lebih baik, lebih positif dalam segala apapun gitu. Ingin membuktikan bahwa Reza sekarang itu bukan anak kecil lagi gitu, udah dewasa. Sudah banyak pengalaman. Sudah banyak pengalaman dan nggak mau lagi terjadi. Nggak mau. Jadi kalau dalam menjalin hubungan kamu serius, Ya, kamu menjalaninya perlahan, Ya. kemana-mana ngabarin, komunikasi terbuka. Betul. Nah dulu kan kamu waktu zaman masa jayanya Smash dulu ya, kan termasuk orang yang banyak pendapatannya tapi juga boros itu Ya. kamu ya kan? Ya. Ada yang berubah, dia ketawa lagi. Ya. Ada yang di sini juga ketawa lagi dia. Apakah udah berubah yang itu? Ya. Sekarang Belum kayaknya. keuangan aku dipegang semua sama dia. Masya Allah. Aku yang ngatur. Ya. Keren banget. Jadi dari setiap apapun uang masuk aku cuma ngambil 10% buat yang Buat lain-lain, buat kegiatan. makan gitu sama nongkrong sama anak-anak Smash. Gitu. Sisanya dia ngurus semua. Aku mau beli ini, Karena jangan dulu. boros banget. Gitu. Emang boros banget. Boros banget. Lebih ke BM sih. Dia tuh kalau Banyak misalkan mau. BM motor udah harus Langsung harus, beli. harus beli motor. Jadi sekarang udah ada istri, kamu sendiri yang menyerahkan kendali Iya. itumu ke istri dan Iya. ini percaya gitu ya. Iya. Ini saling percaya, Masya Allah. Mudah-mudahan langgeng ya, bahagia terus. Amin. Oke, sekarang kita mau nanya, siapa di antara kalian yang paling suka ngecek-ngecek HP pasangan? Oke. Kamu ya. Tapi kamu nggak masalah kan dicek ya? Gak masalah, orang gak ada apapun. Nggak ada apa-apa. Di HP nggak ada, aplikasi Nggak ada. lain juga nggak ada ya? Aplikasinya aneh-aneh ya. Iya, Yang paling boros udah lah, ini nggak usah ditanya ya dia paling boros. Yang kalau lagi berantem atau lagi beradu argumentasi yang paling susah diajak baiknya siapa? Kamu ngambeknya lama? Iya. Lama banget. Hah? Lama banget. Lama ngambeknya. Gengsinya gede. Oh, harus diapain? Harus diapain? Baru lulu diapain? Nah, jadi aku pengen didiemin dulu aja Oke. biar aku berpikir sendiri Oh. gitu. Jangan ditembak-tembak terus nih, tanya kenapa. Akhirnya dia udah tahu nih, udah paham. Nunggu sehari, nunggu beberapa jam. Jadi baru. paling banyak berapa hari dibiarinnya? Sehari doang. Sehari doang gitu. kan ya. Lebih dari itu jangan, Mak. Boleh. Yang paling romantis siapa di antara kalian? Oh, kamu juga. Apa sih hal romantis? Romantis ya? yang pernah dilakukan? Ya, aku tuh terkenal cuek lah. Dia juga, kamu kok cuek banget sih sama aku. Tapi diam-diam tuh aku memikirkan semuanya gitu. Apa pernah ngapain yang hal romantis menurut kamu yang pernah kamu lakukan? Sebenarnya kalau romantis kayak makan gitu mah dia kayak ngirim bunga nggak pernah sih, cuma Tapi? sekali doang ya. Tapi apa yang membuat kamu menunjuk dia yang paling romantis? Apa ya, dia tuh dari hal-hal kecil tuh selalu inget aku. Misalnya? Itu sih, Misalnya? apa ya? Ya dia kamu suka cerita pengen ini pengen itu tapi tahan tapi dulu. dia, iya. Tapi aku diam-diam aku menampung. Beliin Tapi muka aku tuh apa, muka aku tuh kayak cuek gitu. gitu. Tapi kamu beliin. Iya, Aku beliin. kayak apa tuh inget sama aku Oh. dalam hal kecil apapun gitu. Oh. Gitu. Selalu inget. Masya Makanya aku salut banget sih. Siapa yang kalau lagi debat paling nggak mau ngalah? Oh, iya. Kelihatan ya. Yang paling curigaan banget. Dia ya. Mukanya dia gitu. Yang punya banyak trauma dalam hubungan. Trauma. Banyak ketakutannya, kekhawatirannya. Nanti gimana ya? Siapa? Aku juga. Kamu punya? Karena kamu pernah Iya. ngalamin Iya, kegagalan. iya. Kamu, Santi? Enggak sih. Enggak. Enggak. Kamu yakin? Insya Allah. Insya Allah. Kalau kamu apa yang masih menjadi kekhawatiran kamu yang kamu usahakan untuk tidak terjadi itu apa? Ya gagal dalam hubungan, ya itu sih udah pasti ya. Terus ya gitulah. Jadi kalau kamu pelajarin dari yang pernah ya pengalaman-pengalaman sebelumnya, apa kunci supaya hal yang buruk itu tidak terjadi lagi? Mendengarkan apa kata orang tua, Mendengarkan kata ya orang tua. mendengarkan juga kata istri gitu. Udahlah cukup main-main gitu. Cukup main. Oh, dulu mungkin kamu egonya tinggi makanya kalau dikasih tahu suka ngelawan gitu ya. Betul. Suka melakukan hal yang sebaliknya. Yes. Sekarang lebih terbuka untuk komunikasi. Betul. Oh, Masya Allah, udah mungkin dewasa. Reza. Dewasa ya. Mudah-mudahan langgeng ya. Kita tunggu nih bulan madunya, tunggu kiriman kopinya ya. Oke. Rafael Smash, Rafael. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama pasangan ini. Ada satu pasangan lagi yang mau kita ajak ngobrol juga. Ada Anissa Bahar dan Mansya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita
Sebelum ke Anissa Bahar dan Mansyah, Anissa Bahar dulu kita dudukan di sini karena Aku tuh paling ngeri kalau duduk di sini. sendiri. Kita hanya ingin melihat seperti apa ekspresi kamu, reaksi kamu ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana berikut ini. Close up ke mukanya. Anissa Bahar. Kalau mendengar kalimat ini, apa yang kamu rasakan? Ibu yang pernah nggak ngakuin anaknya sendiri. Sedih. Sedih ya. Kalau mendengar kalimat yang berikut, Anissa Bahar, pecinta berondong. Enggak benar. Kesel Nggak kamu ya? kesel. Kalau mendengar kalimat, cewek yang seneng dimanfaatin laki-laki. Enggak suka. Marah. Kamu nggak suka? Nggak suka. Ah, oke. Baik. Kasih tepuk Karena tangan aku dulu. juga matre sebenarnya. Oh, kamu sebenarnya matre. Matre. Udah pernah dapet cowok yang bisa dimatrein? Banyak. Oh, banyak? Banyak. Heeh. Banyak. Banyak, bahkan aku pernah dulu disukain umur 23 tahun Heeh. dan dia salah satu orang yang dikuasakan sama keluarganya untuk bisa megang beberapa perusahaan. Bisa. Jadi aku pernah Dimanjain, dimanjain gitu. uang. Tapi kenapa nggak nikah sama dia? Dia udah ditunangin sama cewek lain. Oh, Udah tunang. jadi kamu tuh nggak suka dimanfaatin. Siapa sih yang suka? Iya, paling nggak suka pasti. Kalau kamu tadi disebut ibu yang pernah nggak ngakuin anaknya, kamu ada ekspresi sedih di situ. Kalau kamu ingat Iya. lagi tuh kamu sebetulnya sedih banget. Bukan sedih lagi, sedih banget. Sedih banget. Masih teringat masa-masa itu? Masih. Karena kamu waktu itu nggak bisa ngomong juga. Nggak bisa ngomong. Jadi kita tuh serba salah sampai aku pernah depresi tahu. Di masa itu aku pernah sampai mau bunuh diri karena nggak kuat gitu. Apa yang paling bikin kamu tuh nggak kuat pada saat itu, Pak? Karena sebenarnya aku nggak seperti itu. Jadi tudingan netizen, tudingan orang-orang Iya. bahwa kamu ibu yang lantarin anak, Iya. nggak ngakuin anak. Nggak bener. Karena kan di samping anak-anakku, aku punya 2 orang anak yang anak angkat aku yang cowok-cowok 2 orang. Ya, sekarang TR udah di luar negeri. Jadi itu menyakitkan, tudingan itu Menyakitkan sangat. karena kamu tidak seperti itu. Enggak lah. Pada saat itu kamu terpaksa melakukan kondisi seperti apa sih waktu itu sampai kamu terpaksa ngaku kamu belum punya anak? Iya, karena kan ada kontrak yang harus aku selesaikan di sampai tahun 2004. Kalau aku nggak boleh bilang, jangankan punya anak, menikah pun nggak boleh bilang. Tuh. Makanya kan aku sebelum kontrak itu habis, aku kan ada nikah polisi sama nikah siri dulu sebelum terpublish nikah. Oh, sebelum akhirnya dirayakan Iya. tuh pernikahan gitu ya. Kata-kata apa sih waktu itu yang itu buat kamu nyakitin dari orang, tudingan apa yang paling Iya, ibu yang menelantarkan anak. itu nyakitin? Iya, nyakitin lah. Aku sayang, jangankan sama anakku, sama orang yang nggak aku lahirkan aja aku sayang, apalagi sama anak aku. Oh, belum apa-apa udah dibikin. Habis ini kita mau seneng-seneng ya bareng Anissa Bahar dan Mansyah. Setelah begitu ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Music.